Hikmah. Neymar, siap? Kita baca surah Al-Hijr. Al-Hijr ayat 10 ayat terakhirnya. Al-Hijr. Oke. Buka ya. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Atau mulai dari wama khalaqnas samawati wal ayat 85 sampai ayat 99. Teman-teman boleh dibuka handphonenya. Buka surah Al-Hijr. Al-Hijr. Kita tadabbur ya. Surah Al-Hijr ayat ke-85 sampai ayat ke-99. Oke. Ya, silakan Kakak Umar. Dibaca dulu semuanya Kakak Umar. Semuanya dulu. Nanti terakhir baru kita penggal-penggal. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alayhim واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك مستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekarang dibuka Qurannya surah Al-Hijr. Jadi kan, nah ini ada di depan juga. Di ayat yang ke-85, 86 sampai ayat terakhir ini ada banyak sekali faidah yang bisa kita dapatkan. Pertama ayat Allah Subhanahu wa taala ayat ke-85. Wa ma khalaqnas samawati wal ardh, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Ini sering diulang oleh Allah dalam berbagai surah dalam Al-Qur'an. Penciptaan langit dan bumi. Kata Allah, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi.
Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma, dan juga tidaklah diisi dengan apa yang kami ciptakan di dalamnya atau di antaranya, illa bil haqq, kecuali yang kami ciptakan itu adalah kebenaran. Hak nyata dari Allah, benar dari Allah. Illa bil haqq wa inna as-sa'ah, ya, dan Allah bercerita tentang hari kiamat setelahnya. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Perhatikan kata Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya wa inna as-sa'ah la'atiyah, itu benar-benar akan datang, fasfahi safhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan maaf yang indah, maaf yang tulus, maaf yang sempurna, ya. Makanya subhanallah, di antara amalan yang luar biasa sangat dicintai Allah adalah memaafkan. Ingatkah kita ketika ada seorang yang dikategorikan oleh Rasulullah min ahlil jannah, teman-teman, dari penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, akan lewat pada pintu ini seorang yang dijamin masuk surga. Lalu kemudian orang yang berjenggot, kemudian air wudunya masih menetes dari sekujur tubuhnya, lalu kemudian dia lewat lagi pada keesokan harinya. Rasulullah mengatakan kembali, akan lewat pada pintu ini seorang yang dijamin masuk surga. Dua kali, ya. Orang yang sama, ketiga kalinya orang yang sama. Sampai semua sahabat waktu itu menjadi orang yang penasaran, ada apa? Siapa gerangan? Salah seorang di antara mereka, Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang mulia, datang ke rumahnya orang ini dengan alasan dia mengatakan, sesungguhnya saya lagi ada masalah di rumah saya, izinkan saya untuk bertamu menginap di tempat ini. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Diizinkan oleh Amr bin As, dia menginap di sana. Ketika dia menginap, Amr bin As selama 3 hari mencari apa amalannya, kenapa orang ini dijamin masuk surga. Ini penting sekali untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan, karena ini bisa menjadi jaminan surga kita. Apalagi dalam keadaan kita terzalimi, teman-teman. Apa yang terjadi? Abdullah bin Amr bin As selama 3 hari tidak menemukan amalan yang istimewa, spesial, tidak ada. Bagi Abdullah bin Amr, amalan yang dia lakukan hampir sama dengan amalan yang lain. Lalu kemudian dia jujur kepada orang ini lalu mengatakan, sesungguhnya tidak ada masalah antara saya dengan keluarga saya, tetapi saya ingin mengetahui mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin bagimu surga. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Orang itu mengatakan, sesungguhnya amalan saya adalah apa yang kamu lihat kepada saya. Jadi nggak ada amalan istimewa, kata orang ini, orang yang dijamin masuk surga ini. Ya. Tetapi subhanallah, ada amalan yang kemudian masih disembunyikan. Sampai kemudian Abdullah bin Amr bin As menekankan, apakah ada? Dia katakan tidak ada, semuanya sama. Sampai ketika Abdullah bin Amr bin As sudah mau pulang, tiba-tiba dipanggil oleh orang ini, orang yang dijamin surga oleh Rasulullah, padahal dia tidak dikenal oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu ketika ditahan, dia mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya ada satu amalan yang saya biasa lakukan sebelum tidur saya. Abdullah bin Amr bin As menatap dengan tatapan tajam, lalu kemudian saking penasaran dia mengatakan dengan tergesa-gesa mengatakan, apa itu gerangan? Beritahu aku, apa amalannya sehingga kamu bisa dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Dia katakan, tidaklah saya mendatangi kasur saya, tempat istirahat saya, tempat tidur saya, kecuali saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ikhlas memaafkan semua orang yang telah menzalimi saya. Dia apa? Apa amalannya? Setiap malam sebelum tidur dia maafkan, minta sama Allah, ya Allah, saya sudah maafkan orang yang menzalimi saya. Pagi harinya saya dizalimi sama Jamil misalkan. Nah, malamnya saya bilang, ya Allah, tadi pagi ya, dia zalimi saya, dia ejek saya, dan ternyata saya yang top skor. Misal contoh. Dia ejek saya, ya Allah. Ya. Dia hina saya, ya Allah. Ya. Sakit hati, sakit. Tapi ketika malamnya kita udah maafkan. Begitulah amalan-amalan penghuni surga, saudara sekalian. Amalannya cenderung kepada hati lebih utama daripada cenderung kepada fisik. Ya. Ini amalannya fasfahi safhal jamil. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya, fasfah,
Maafkanlah dengan maaf yang indah. Maaf yang indah itu gimana teman-teman? Maaf yang tak perlu ada lagi, ya. Maaf yang tak perlu lagi ada masalah di hati setelah itu. Maaf yang tidak ada tapi tidak ada nanti. Dengan segera kita mudah memaafkan. Subhanallah. Nah, dalam agama kita teman-teman, dibolehkan ada namanya al-hajar. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tidak boleh dan tidak diperkenankan seorang muslim menghajar saudaranya. Apa itu al-hajar? Al-hajar itu mendiamkan. Jadi kalau misalnya ada yang kayak Jamil, misalkan dia bikin sakit hati lah orangnya. Lalu saya menghajar dia selama al-hajru pakai hak selama 3 hari, boleh. Saya diamkan. Ya. Saya tidak aja bicara, dia WA saya tidak balas. Dia sapa Ustadz, siapa ya? Ya. Gitu, kira-kira gitu ya. Itu batasnya boleh Jamil, tapi berapa hari paling lama? 3 hari saja. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Lebih dari itu semua terhitung dosa. Nauzubillah. Nah ini makanya subhanallah, amalan hati ini teman-teman. Nah Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk membersihkan hati-hati kita. Fasfahis safhal jamil. Maafkan dengan maaf yang indah. Ya. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu ya, adalah huwal khallaq. Dialah yang maha pencipta, al-alim, yang maha mengetahui, bahkan mengetahui isi hatimu. Ya. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kita tidak hanya fokus teman-teman untuk amalan-amalan lisan, untuk amalan-amalan badan, untuk amalan-amalan tangan, tapi saya mengajak pada teman-teman semua, mari fokus untuk amalan-amalan hati teman-teman sekalian. Perbaiki hati tak semua. Ini Ramadan yang paling inti adalah kuncinya hati. Nah, lanjut Ustaz Umar ya. Walaqad atain. Ayo Ustaz Umar, 3 ayat berturut-turut di sini. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Allah, terus. La tamuddanna 'ainayka ila ma mata'na. La tamuddanna 'ainayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alayhim wakhfid janahaka lil mu'minin. Satu lagi. Wa qul inni ana an-nabiyyul mubin. Allah. Di penutup Al-Hijr ini, di ayat yang selanjutnya, Allah bercerita tentang surah yang paling agung dalam Al-Quran. Teman-teman perhatikan, coba lihat ke depan. Kalau Anda ditanya, apa surah yang paling mulia dalam Al-Quran? Ini jawabannya. Suratul Fatihah. Ayatnya di mana Ustaz? Ini. Ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Kami memberikan kepadamu sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Al-Quran secara utuh. Perhatikan ya, dalam ayat ini Allah mendahulukan menyebut sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Perhatikan, dan kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung, ya kan? Padahal teman-teman 7 ayat yang diulang-ulang ini yaitu Al-Fatihah. Apa 7 ayat yang diulang-ulang? Ya surah Al-Fatihah. Ini berada dalam Quran ya. Tapi dia disebut dahulu. Sebagian para ahli tafsir mengatakan inilah kemuliaan suratul Fatihah ya. Dia pembuka, dia ummul kitab. Bahkan dalam hadis Bukhari, la salata liman la fatihatal kitabi lahu. Tidak sah salatnya bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya. Ini menunjukkan apa? Keagungan surah Al-Fatihah. Bahkan dalam ayat Al-Hijr ayat ke-87 ini, dia disebutkan terlebih dahulu baru Al-Quran. Coba antum lihat itu. Ya. Kami telah turunkan, kami telah berikan kepada 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Quran yang agung. Kenapa nggak dibalik?
Kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang agung dan 7 ayat yang diulang-ulang. Coba. Inilah menunjukkan kemuliaan suratul Fatihah. Nah kalau anda ditanya, apa ayat? Kalau tadi kan surah terbaik, termulia dalam Quran, Al-Fatihah. Sekarang kalau anda ditanya, apa ayat termulia dalam Al-Quran? Ayat apa? Ayatul Kursi. Dari mana dalilnya? Ketika Rasulullah SAW menanyakan pada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, ma afdalu ayatin fi kitabillah. Wahai Ubay, apa ayat terbaik dalam Al-Quran? Ayat apa Alamin namanya? Ayatul Kursi. Iya. Alamin kan udah hafal. Udah hafal Alamin? Mau ngaji nggak? Iya. Malu-malu. Iya. Ayatul Kursi. Ketika ditanya, lalu Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan inilah ayat termulia di dalam Al-Quran. Jadi surah termulia di dalam Quran suratul Fatihah. Ayat termulia dalam Al-Quran ayatul Kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Baik, lanjut. Sab'a min wal Qur'an al-azim la tamuddanna 'ainaik. Nah, kita belajar lagi nih. Tadi pindah ya dari memaafkan, dari penciptaan dulu, kemudian sifat memaafkan, kemudian surah termulia, surah apa? Suratul Fatihah dan Al-Quran yang mulia. Kemudian ada perintah. Nah, ini juga menjadi amalan hati kita. La tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum. Jangan kamu berpaling. Jangan kamu terlalu fokus. Ya. Jangan sampai matamu sampai melihat berlebihan. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Atas apa yang kami berikan kepada pasangan-pasangan mereka. Ini menjadi bukti bahwa kita tidak boleh tergiur, teman-teman, dengan apa yang Allah berikan kepada orang kafir. Ya. Yang mana walaupun itu kenikmatan, kita tidak boleh tergoda, tergiur, apalagi sampai iri hati. Karena bagaimanapun kekayaan mereka, yang akan bahagia tetap orang beriman. Wala tahzan alaihim. Dan gak usah bersedih kepada mereka. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan berlemah lembutlah kepada orang-orang beriman. Jadi kita gak usah ya, kalau misalkan Ustaz, dia gak pernah sholat Ustaz, tapi dikasih mobil bagus, rumah mewah, rezeki lancar. Saya yang sholat, saya yang tahajud, saya yang duha Ustaz, kok nggak dikasih apa-apa Ustaz? Nah inilah. Sedangkan jauh-jauh hari kepada Rasulullah SAW, Allah sudah menegaskan ini. La tamuddanna 'ainaik. Nggak usah kita terlalu pusingin mereka. Mereka itu terbatas teman-teman, terbatas. Dunia saja mereka nikmati. Setelah itu akhirat sengsara. Dan payahnya di akhirat gak ada mati. Udah. Habis dibakar, dihidupkan lagi. Begitu seterusnya. Kalau dunia ini berujung. Semua singkat. Masa singkat. Masa kanak-kanak singkat. Masa muda singkat. Masa tua singkat. Mati. Min dha'fin. Summa ja'ala min ba'di dha'fin kuwah. Summa ja'ala min ba'di kuwatin dha'fan wa syaiba. Kata Allah, kami ciptakan kamu dalam keadaan lemah, baik. Lalu kami jadikan kamu kuat, masa muda. Lalu kami jadikan kamu tua, lemah lagi kan? Udah kakek-kakek, kembali lagi lemah. Dulu waktu bayi disuapin, sudah kakek-kakek udah gak bisa gerak, disuapin juga. Kerasa nggak bahwa dunia ini singkat? Mau main teman? Maka orang mungkin ini juga bisa dijadikan hujah bagi teman-teman yang sudah hijrah nih. Akhwat yang sudah berjilbab, gak usah balik lagi ke masa jahiliyah. Akhwat yang sudah nggak nongkrong dengan teman-teman laki-laki yang bukan mahramnya, gak usah balik lagi. Loh Ustaz, enak banget ya mereka nongkrong sampai malam, nggak jelas. Udah hijrah aja. Kenapa? Gak usah dilihat, karena cepet banget dunia ini teman-teman. La tamuddanna. Memang kita dilarang untuk ngelihat orang-orang yang tidak beriman itu. Gak usah iri pada mereka. Bihi azwajam wala tahzan alaihim. Tidak usah bersedih. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan wahai Muhammad, berlemah lembutlah kepada orang beriman. Waqul, dan katakanlah inni ana nadhirun mubin. Saya ini, katakanlah, saya hanya pemberi peringatan yang nyata. Maka inilah peringatan teman-teman.
Inilah peringatan yang ingin kami berikan dalam surah Al-Hijr. Ana nadhirul mubin. Kemudian kama anzalna 'alal muqtasimin. Ya, kita selesaikan. Selesai kemudian nanti kita salat Isya. Ayo. Lanjut. Kama anzalna Baik, kama anzalna 'alal muqtasimin. Sebagaimana kami telah berikan peringatan kepada orang-orang yang memilah-milih kitab Allah. Muqtasim, qasama yaqsim. Orang-orang yang pilih-pilih, teman-teman. Dari dulu di zaman Rasulullah SAW ada orang yang yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Dia beriman pada sebagian ayat, dia kufurkan sebagian ayat. Kalau ibarat kita sekarang, orang yang hanya mau menerima ayat kalau cocok dengan keadaannya. Kalau nggak cocok dengan keadaan, nggak mau. Jangan, ini nggak bisa. Dan nggak boleh. Nggak boleh ada orang yang kemudian memilih ayat, menepikan ayat yang lain. Nggak bisa, teman-teman. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Mereka lah orang-orang yang menjadikan Quran itu seakan-akan sesuai kebutuhan saja. Atau terbagi-bagi, yang maunya ini diambil, yang ini nggak mau diambil dibuang, nggak dipakai, nggak dibaca. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin fa wa rabbik. Kemudian Allah mengatakan, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, lanas'alannahum ajma'in. Kami akan pertanyakan itu semua kepada mereka. Amma kanu ya'malun. Atas apa mereka telah lakukan ketika di dunia. Sudah fasda belum? Sudah. Fasda bima tu'mar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dikasih tahu oleh Allah, maka sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu, ya. Dan berpalinglah. Fasda bima tu'mar wa a'rid, berpalinglah dari orang-orang yang syirik. Ini juga menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan kita jangan berteman dengan orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan. Pilih-pilihlah dalam berteman, supaya apa yang kemudian menjadi pertemanan kita itu bisa bermanfaat untuk akhirat kita. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung dengan agama saudaranya, tergantung dengan agama temannya. Maka kalau temannya agamanya bagus, maka dia akan ikut bagus, teman-teman. Al-mar'u ala dini khalilih. Ya. Kemudian lanjut. Inna kafaynaka al-mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mencegahmu dari orang-orang olok-olok dirimu. Allah yang akan nanti, kalau kita sudah pintar berteman, agama kita baik, kemudian kita Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, maka nanti, teman-teman, Allah yang akan mengingatkan keburukannya orang-orang buruk kepada kita. Allah yang akan mencegah orang mau berbuat buruk sama kita. Yang mencegahnya Allah. Kita udah sibuk kebaikan, kita udah hijrah, kita udah fokus amal soleh, tiba-tiba ada orang yang kemudian iri sama kita, mau berbuat buruk sama kita, tidak senang melihat hijrah kita, lalu kemudian Allah yang cegah itu. Inilah dahsyatnya ketika ada orang yang ingin berubah di jalan Allah. Ya. Begitulah Rasulullah SAW. Ketika sahabat-sahabatnya sudah hijrah, sahabat-sahabatnya sudah menjadi orang-orang yang berislam, berserah diri pada Allah, Allah yang mencegah keburukan-keburukan mereka kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kafainakal mustahziin, orang yang suka memperolok-olok, termasuk mengolok-olok ayat-ayat Allah. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar.
Mereka lah orang-orang yang selalu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sembahan-sembahan bagi Allah sebagai Tuhan mereka. Kemudian walaqad fasawfa ya'lamun, mereka akan mengetahui kelak. Artinya mereka akan diberikan azab di kemudian hari di akhirat kelak. Walaqad na'lam. Ini ayat yang paling inti dari surah Al-Hijr. Di mana Rasulullah diberikan solusi oleh Allah. Tafadhal. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون Allah. Terus فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. apa kata Allah? Walaqad na'lam, kami juga telah tahu wahai Muhammad, annaka yadhiqu sadruk. Teman-teman, ini jadi bukti bahwa apakah kalian ketika diolok-olok, apakah kalian ketika sudah berhijrah, apakah kalian ketika sudah mantap berhijab, apakah kalian ketika sudah mantap untuk mengikuti sunnah, apakah kalian kira Rasulullah tidak mendapatkan olok-olok sebagaimana kita rasakan hari ini? Apakah ketika kemudian Anda di kampus bercadar sendiri, merasa aneh sendiri, apa kemudian Anda tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah dulu? Apakah kita mengira hanya kita yang merasa asing? Kalau Anda cingkrang, kemudian Anda berada di sebuah perkotaan, Anda berada di sebuah instansi kampus, Anda, apa kemudian Anda merasa saya malu Ustadz, saya malu, yang lain gak ada yang celananya di atas mata kaki Ustadz? Apa ketika Anda berjenggot lalu kemudian Anda mengatakan yang lain gak ada yang Ustadz, saya malu Ustadz? Apa Anda tidak mengira bahwa Rasul, apalagi ketika diolok-olok tentang Al-Quran, ketika dibacakan ayat dikatakan apa ini ayat? Walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruk. Makanya Allah kasih tahu kita bahwa yang selalu juga goyah hatinya, yang juga butuh penguatan, jangankan kita saudara sekalian, Nabi saja sekelas Rasulullah kadang-kadang sedih teman-teman kalau kemudian diolok-olok, dihina, dicaci. Apalagi kalau yang dihina itu Rasulullah itu kalau dihina dirinya dia bisa sabar. Tapi yang tidak bisa sabar Rasulullah kalau yang dihina agama Allah atau syiar Allah, Quran, atau apa saja yang berkaitan dengan Allah dan agamanya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, hatimu sedang sempit. Coba. Makanya ada surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Fir'aun ketika kemudian dengan kezolimannya, Musa ketika diperintahkan untuk menghadapinya, idhhab ila Fir'aun, pergi ke Fir'aun, innahu tagha, dia melampaui batas. Apa kata Musa pertama? Tidak langsung bilang ya Allah mudahkan urusan saya. Nah, itu nanti nomor 2. Tidak langsung mengatakan ya Allah gimana menyelesaikan urusan ini. Enggak, yang paling pertama diminta Musa, qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan saya. Kenapa ada surah Al-Insyirah? Alam nashrah laka sadrak. Apa kata Allah? Alam nashrah, bukankah kami laka sadrak, dadamu wahai Muhammad. Makanya ketika Allah berfirman tentang ayat ini saudara sekalian, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, kami tahu wahai Muhammad dadamu sedang sempit. Nah ini menjadi bukti teman-teman, nggak ada orang beriman kecuali pernah merasakan dada yang sempit, hati yang sedang sempit. Itu mesti Anda rasakan. Karena Rasulullah merasakannya, maka kita sebagai seorang beriman mesti merasakannya. Nggak mungkin kita nggak pernah merasakan. Dada yang sempit karena perlakuan keluarga pernah, karena perlakuan teman pernah, orang tua pernah, anak sekolah kita pernah, anak didik kita pernah, guru kita pernah. Pasti Anda dalam hidup akan merasakan ini. Coba tanya hatinya masing-masing. Kapan Anda merasa dada Anda sempit? Pasti beda-beda nih. Saya pernah merasakan dada saya sempit ketika murid-murid saya tidak menaati perkataan saya. Dada saya sempit sekali. Mungkin ada yang pernah merasakan dadanya sempit sekali ketika orang tuanya menghina dia gitu. Ah kamu ini anak gak berbakti.
Atau mungkin ada yang sempit dadanya ketika dia sedang menegakkan sunnah, lalu dia diejek. Hei, kebanjiran ya celananya di atas mata kaki. Hei wanita ninja gitu, pakai cadar ninja ya. Coba, ada yang sempit karena begitu. Subhanallah. Ada yang sempit dadanya ketika kemudian dia mencoba untuk menasehati keluarganya. Terus tiba-tiba keluarganya bilang begini, hei, kamu itu anak baru lahir udah nasihati saya. Ada yang sempit dadanya karena itu. Maka coba tanya masing-masing, kapan Anda sempit dada kalian? Anda harus ingat ayat ini, bahwa Rasulullah juga dadanya sempat dan bahkan sering sempit. Makanya Allah selalu menguatkan dia. Nah teman-teman, ini ada dua solusi nih ketika kita lagi banyak masalah. Ada di ayat selanjutnya. Kata Allah, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kami tahu dadamu sedang sempit atas perkataan mereka, wahai Muhammad. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Ya. Maka kita disuruh banyak bertasbih, teman-teman. Setiap kali Anda merasa dada Anda sempit, kita dianjurkan banyak bertasbih. Dan subhanallah, sebagian ulama mengatakan banyaklah sujud. Karena dalam tasbih itu ada sujud, dan dalam sujud itu ada tasbih. Wakum minas sajidin. Coba lihat ayat selanjutnya. Wakum minas sajidin. Maka banyaklah bertasbih dan banyak sujud. Dan ahli tafsir mengatakan banyaklah sholat, karena kalau sholat pasti sujud. Maka kalau Anda lagi sempit dada, ambil air wudu, sholat, sujudnya lamain. Doa, nangis, curhat sama Allah. Percaya, lega setelah itu. Ini ujian kita pasti beda-beda, teman-teman. Dan percaya sama saya, Anda pasti menemukan ayat ini. Anda pasti merasakan sempitnya hati. Kapan itu Ustaz? Ya beda-beda. Wallahu ta'ala alam. Ada yang karena orang tua, ada yang karena teman, ada yang karena guru, ada yang karena murid, ada yang macam-macam. Tapi solusi Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum binas sajidin. Banyak bertasbih dan sujudlah. Jadilah orang yang termasuk orang-orang yang rajin sujud. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Ini kalimat pamungkas dalam surah Al-Hijr. Kata Allah, wa'bud rabbak. Allah, Tuhanmu, wahai Muhammad, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Apa intinya? Sembahlah Allah sampai datang kematian. Apa kalimat kuncinya? Istiqamah. Jangan hanya gara-gara hati kita membenci, lalu kemudian kita di jalan Allah. Jangan. Karena kita tidak beramal untuk manusia, teman-teman sekalian. Kita beramal untuk Allah. Inilah tadabbur kita dalam Al-Hijr, dimulai dari ayat ke-80 berapa tadi? 85 sampai 99. 85 ya Umar ya. 85 sampai 99. Anda bisa buka nanti ayatnya. Ayat yang sangat indah sekali ya, menggabungkan banyak hal, menggabungkan banyak kisah, menggabungkan banyak hikmah yang kita bisa ambil. Dan begitulah Al-Quran, teman-teman. Selalu ada hikmah di setiap untayan-untayan katanya. Selalu ada makna di setiap untayan-untayan kata. Jazakumullah khairan ya. Saya Srofil mau nambahin sedikit. Ya, boleh. Ustaz, tafadhol Ustaz, 5 menit ya, sebelum kita azan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkenan ini bebas Ustaz, yang mana aja dari ayat itu? 85, ayo teman-teman buka surah Al-Hijr ayat 85. Ya, kalau nggak bawa handphone yang ada mushafnya, lihat di depan aja. Kata Allah, Allah ciptakan langit dan bumi. Serius, bumi sama langit bener ada apa cuman mainan atau game atau halu? Bumi dan langit itu serius ada atau halu? Ada beneran? Yakin? 100%? Wa inna sa'ata la'atiyah, kiamat pasti datang. Yakin? 100%? 100%? Fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah.
Pokoknya biar presidennya pengen 3 periode. Maafin, maafin. Antum semakin mikir semakin mumet. Percaya 100%? Percaya enggak? Percaya enggak? Tadi di awal percaya, yang kedua percaya, yang ketiga bisa enggak dimaafin? Maafin Menteri Agama. Saya sudah maafkan. 100%. Bisa enggak? Sudah saya maafkan, Ustaz. Bisa. Kok insya Allah? Yang di awal lah 100%. Langit, bumi dan apa yang di antara keduanya ada, ya kan? Beneran 100%. Kiamat pasti datang 100%. Maafin, insya Allah. Lah kenapa yang tadi dia nggak insya Allah juga? Maafin mantan gimana, Ustaz? Oke ya. Makanya kata Allah kiamat pasti datang. Amalan terbaik sebelum datangnya kiamat adalah memaafkan. Makanya kalau kita tahu kiamat pasti datang, udah nggak usah lagi ada yang ganjel di hati kecuali sudah kita maafkan. Biar dia jahat banget sama kita, maka tolong maafkan. Itulah solusi Quran. Kalau serius maafin, kalau nggak bisa maafin, ingat ayat barusan. Berarti apa? Jelang kiamat amal terbaik adalah apa? Maafkan. Mantan dimaafin enggak? Ada mantan dimaafin enggak? Jawab dong, maafin. Maafin mantan enggak? Udah nyakitin antum bertahun-tahun, udah. Oh kok enggak ya? Bukan cewek yang nyakitin ya? Cowok yang nyakitin ya? Cowok. Kalau ada cowok yang nyakitin ceweknya, maafin aja. Biar Allah yang berikan solusi. Oke, ini ayat pertama. Lanjut. Itu poinnya. Terus 86, oke, 87. Al-Mathani itu surat yang diulang-ulang. Tadi kita sebut ada kategori surat Al-Mathani karena banyak pengulangan di dalamnya. Kalau tadi Ustaz Fakhru sudah sampaikan ada 7 ayat yang dibaca ulang-ulang, maka itulah suratul Fatihah. Maka sesudah Al-Fatihah, semua surat sesudah Fatihah adalah jawaban dari permohonan kita di Al-Fatihah. Apa permohonan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Maka semua surat sesudah 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah jawaban atas permintaan kita pada Allah, ihdinas as-siratal mustaqim. Lanjutkan ayat 80 berapa? Okey, ini 88. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Kalau belajar hukum tajwid, mad itu artinya apa, mad? Kalau belajar hukum tajwid, mad itu artinya apa? Alamin. Ajam. Kalau kata Allah, jangan sekali-kali kamu tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan. Bahasa Quran, la tamuddanna 'ainaika. Mata kamu itu jangan kau matkan. Matkan itu melihat lama-lama. Kayak mat itu berapa harokat? 2 harokat paling pendek, paling panjang. Jadi kalau kita mau lihat kenikmatan, mau melihat apa yang Allah berikan pada orang lain, mungkin dia vlogger, mungkin dia YouTuber, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti ada bekasnya. Kita kepingin, kita terinspirasi. Makanya oleh Allah katakan la tamuddanna 'ainaika. Jangan engkau madekan kedua matamu. Makanya kalau lihat katalog barang-barang bagus jangan lama-lama. Kalau kelamaan ngelihatnya nanti kepingin. Itu tips Quran. Ya, tips Quran jangan dipanjangkan. Jangan la tamuddanna, jangan dimadekan kedua matamu kepada apapun yang telah Allah karuniakan untuk selain kamu, karena itu semuanya adalah perhiasan yang Allah telah berikan kepada mereka. Dan yang kedua, jangan sedih. Maka jangan sedih itu bahasa Arabnya apa?
Jangan sedih. Memang kalau kalian sedih dengan la tahzan bisa hilang. Hah? Yang cewek, yang akhwat, kalau sedih dibilangin sama pasangannya la tahzan, hilang enggak sedihnya? Enggak. Kalau lazada hilang. Lazada belanja online. Iya. Makanya Allah bilang enggak usah sedih. Nomor satu, biar enggak sedih jangan lama-lama lihat katalog, oke? Jangan kelamaan lihat toko online. Itu bisa bikin sedih. Kenapa? Karena nggak punya uang. Ini tips Quran. Tips Quran ini. Ya, serius nih. Makanya tadi maafin, jangan lama-lama. Oke, lanjut. Waqfid janahaka lil mu'minin, artinya apa? Jangan turunkan sayapmu terhadap orang-orang mukmin. Berarti jangan pernah berkata kasar, jangan pernah mengangkat tangan, jangan pernah apa lagi? Janah itu sebenarnya sayap. Jadi kalau kita mau mukul teman kita atau kita kesel sama teman kita banting pintu. Alamin. Sini. Oke. Jadi perintah Allah apa? Dengan orang-orang mukmin stay cool, dengan orang-orang mukmin santuy, ya. Dengan orang mukmin. Lanjut ayat berikutnya, next. Terus Nabi hanya mengingatkan. Nabi tidak bisa paksa. Nabi cuma bilang jangan lama-lama, jangan sedih. Jangan lama-lama lihat apa yang Allah berikan pada orang lain dan jangan sedih. Kalau sedih berbahaya. Bahayanya buat siapa? Buat diri kita sendiri. Lanjut. Nabi hanya bisa memberi peringatan, Nabi tidak bisa paksa. Lanjut. Oke, lanjut. Terus karena waktunya sedikit. Terus. Oke, Nabi tetap harus menyampaikan. Oke, kalaupun ada yang ngebully kita, kata Allah, biar aku yang tanggung. Jadi kalau dibully sama orang kafir, dijahatin sama orang zalim, kata Allah, biarkan aku yang atasi. Engkau fokus aja wahai Nabi. Fokusnya ngapain? Lanjut. Ayat 95. Terus ini penutup. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Jadi omongan bisa membuat sempit dada itu pasti bisa. Kalau ada orang yang dia bilang enggak sakit tuh, kamu sakit enggak sih, dia omongin enggak tuh, bohong. Kata Allah, Nabi saja diomongin sakit hatinya. Kalau ada ibu-ibu, cewek-cewek, ciwi-ciwi, ya kan, dibilangin kamu sakit enggak sih, dia omongin gitu, enggak, biasa aja, bohong. Nabi aja digituin sakit. Nah, karena Nabi sakit, Allah kasih solusi. Makanya kalau kita disakiti, solusinya apa? Antum siapa yang baju? Nama antum siapa? Fauzan. Kalau dibilang Fauzan apa? Kalau mau dibully ngomong apa? Jomblo. Oke. Fauzan jomblo, Zan. Banyak bicaranya. Fauzan. Jamil jomblo. Jamil Jomblo. Pasti jomblo. Oke, kalau Jamil dengan Fauzan dibilangin jomblo, itu mau ngomong apa? Balasnya nggak apa? Balasnya apa? Gak apa-apa gitu jomblo, gak apa-apa. Pemaaf. Saya Pemaaf. Jawabnya saya pemaaf. Masalahnya yang bilang juga itu biasa jomblo. Oh, yang bilang juga jomblo. Ayo Fauzan, kalau dibilangin jomblo sama orang sakit nggak sih sebenarnya? Kalau udah sakit itu mau balas apa? Nggak tahu. Mas, baju kaos hitam. Kalau antum orang bully, pernah dibully dengan kata-kata apa antum? Pernah nggak dibully atau diomongin sama teman? Pernah diomongin sama orang, omongannya yang menyakitkan? Pernah? Apa kata-katanya? Oke. Kalau dibilangin begitu, antum ngomong apa? Balasnya gimana? Pada sunnah. Nah, Quran menawarkan kalau kita diomongin dan kita sakit hati, sesak dadanya. Bahasanya sih bukan sakit hati. Yadhiqu sadruka, sesak dada. Sesak dada itu sempit gara-gara kita nggak bisa balas, nggak mau balas, ya sabar-sabar juga, cuman serba salah gitu. Maka Quran punya solusi, ayat berikutnya.
Ayat berikutnya. Allah suruh tasbih. Allah suruh tasbih dengan tahmid. Lihat, sabbih bihamdi rabbika. Kalau kita dibully, maka solusi Qur'annya adalah banyak-banyak tasbih dan tahmid. Ya, dasar kamu jelek, udah jomblo, jelek lagi, hitam, gitu kan? Antum jangan astagfirullah. Jangan astagfirullah. Kenapa jangan astagfirullah? Jamil, kenapa kita nggak boleh astagfirullah? Kenapa nggak astagfirullah? Kenapa nggak boleh astagfirullah? Kenapa tasbih? Karena astagfirullah itu berarti yang salah saya. Kan yang kurang ajar dia sama kita. Ya kan? Astagfirullah, ente jangan asal ngomong dong. Astagfirullah itu artinya aku mohon ampun ya Allah. Yang salah kan dia, yang jahat kan dia, yang kurang ajar kan dia sama kita. Makanya solusi Quran itu bukan kita ngomong astagfirullah. Solusi Quran itu kalau kita ngomong subhanallah. Kenapa? Karena dia menghina kita adalah ciptaan Allah yang ganteng tuh. Ya Jamil ya. Allah yang ciptakan Jamil kan? Dia hina Jamil berarti dia hina siapa? Pintar. Bilang aja kalau Jamil jomblo, belum waktunya. Subhanallah ya. Ngomong apa? Subhanallah. Makanya kalau ibu-ibu pun sama, kalau akhwat pasangan-pasangan pun sama. Kalau dikasih duit sama suaminya, kalau istri ngomong alhamdulillah, berarti suami kira cukup. Kalau dia ngomong astagfirullah, diambil lagi duitnya. Ya kan? Tapi kalau jawabnya subhanallah, bingung suaminya. Dek, ini buat kamu ya bulan ini ya. Subhanallah. Tambah bingung dia. Tapi kalau astagfirullah diambil ulang, diambil lagi. Kalau alhamdulillah dikira cukup, tapi subhanallah bikin pusing lakinya. Apa sih artinya subhanallah? Ini buat kamu subhanallah. Kok subhanallah, Bi? Subhanallah. Kok subhanallah? Itu yang membuat apa? Solusi. Maka Quran satu, kita tadi harus sabar sih iya. Ya, sabar sih iya, tapi solusi Quran adalah tasbih dan tahmid. Tasbih dan tahmid barulah sujud. Oke. Sebagai penutup untuk tasbih ini, coba buka surat Toha. Buka surat Toha. Surat 20 ayat 130. Surat 20 ayat 130. Coba perhatikan. Tadi solusinya tasbih sama apa? 130. Surat 20. Coba ini. Ya, ini solusi yang oleh Allah lebih detail. Oke. Ini solusinya lebih detail. Makanya Quran bilang apa tadi? Kalau kita sakit hati, sesek dada, bukan sakit hati ya. Jesek dadanya, maka banyak-banyak tasbih dan tahmid. Jadi jangan sekali-kali kita diam, sabar tuh diam, tak boleh. Jadi kalau sabar diam tuh tambah mumet. Makanya harus lisannya apa? Berzikir. Maka zikirnya adalah tasbih dan tahmid. Baru ada solusi sholat. Oke. Coba bacakan. Maka sabarlah engkau. Fasbir ala ma yaqulun. Omongan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, ngebuli kita. Nomor satu sabar. Tapi sabar ingat, lisan harus tetap zikir. Terus atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kapan? Kapan memuji Tuhan? Kapan bertasbih? Sebelum matahari terbit. Kedua, sebelum matahari terbenam. Ketiga, tengah malam. Keempat, di ujung siang. Ujungnya apa kata Allah? Agar engkau merasa. Jadi solusi Quran itu oke, solusinya tasbih, tapi dikasih waktu sama Quran. Quran tuh kasih waktu. Biar kau tenang dengan bertasbih, biar kau bisa sabar maksimal dengan bertasbih, maka tolong hafalkan 4 waktu itu. Ya, seperti beginilah. Anak masuk sekolah harusnya jam 7, tapi 7:15 baru sampai sekolah.
dia tenang enggak rasanya? Enggak tenang. Kenapa? Karena sudah tidak on time. Begitu juga masuk kantor, harusnya jam 8, dia 8.30 baru sampai, udah enggak tenang. Maka Quran memberikan waktu. Ada solusi. Apa tasbih? Apa zikirnya? Bukan istighfar, bukan takbir, tapi apa? Tasbih dan tahmid. Dan Quran juga berikan waktunya. Kenapa harus waktunya? Agar kalian tenang. La'allaka tarda. Nah, inilah solusi yang Allah berikan pada kita. Dan ternyata waktu-waktu ini bukan hanya 4, ada 13 lagi yang lain. Nanti kapan-kapan lah kalau mau dibahas. Itulah Quran. Quran itu memberi solusi, bukan diam. Kalau sabar diam berarti kita nggak pakai Quran. Ya, kalau sabarnya diam berarti kita nggak gunakan Quran. Tapi kalau sabarnya bertasbih, bertahmid, sholat, itu baru gunakan Quran. Maka istainu bisabri wassalah. Itu yang ada di awal Al-Baqarah. Makanya kalau sabar udah lelah, maka sholatlah. Lelah kau sholat, maka sabarlah. Ya, lelah sholat, sabar. Lelah sabar, sholat. Dalam sabar, tasbihnya diperbanyak. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kelamaan lihat katalog IKEA. Itu bisa mengganggu keimanan dan bisa membuat sedih gara-gara pengen tapi nggak punya saldo. GoPay-nya kosong. Ya, maka la tamuddanna, jangan dimadekan. Nanti yang muncul tahzan. Apa? Sedih. Maka kalau sedih, obatnya apa tadi, akhwat? La tahzan. Apa? Lazada, ya. Lazada menghilangkan sedih insyaallah. Barakallahu fikum, alafu minkum, mohon maaf ya, suaranya semakin bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.